Salam cerdas selaras, para tendapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel istimewa yang khusus mengkaji persoalan kehidupan dalam tataran spiritualitas. Pada kesempatan yang bahagia ini, yang ingin mengunggah kembali video sebagai episode selanjutnya dari konten sebelumnya. Setiap anak manusia lahir ke alam semesta ini selalu membutuhkan adanya orang lain. Minimal harus ada ibunya sendiri sebagai asal muasalnya dari mana ia datang ke alam semesta ini. Memang benar, setiap anak manusia selalu hadir ke alam semesta ini sendiri-sendiri secara biologis jika mereka tidak lahir kembar. Namun, tetap saja yang namanya anak manusia mulai dari semenjak kelahirannya selalu membutuhkan adanya orang lain yang bisa memberikan bantuan kepada bayi manusia yang sangat lemah tak berdaya jika tanpa siapa-siapa. Jika tanpa adanya kehadiran manusia yang lain, maka bayi manusia tidak akan pernah tumbuh menjadi manusia. Bayi manusia akan tumbuh sebagaimana orang yang merawatnya pertama kali di awal kehidupannya. Bayi manusia akan tumbuh menjadi monyet jika yang merawat di awal kehidupannya adalah seekor monyet. Begitu pula, jika singa yang merawatnya mulai semenjak bayinya, maka ia akan tumbuh menjadi anak singa. Jika bayi manusia dibesarkan oleh manusia, maka ia akan tumbuh sebagai manusia. Oleh karena secara alami, bimbingan yang pertama kali diterima oleh seorang manusia di awal kehidupannya dari orang tuanya inilah yang disebut agama. Jadi, agama adalah tuntunan awal yang diberikan kepada manusia di masa kanak-kanaknya sebagai pengetahuan dan cara pertamanya dalam memahami dirinya atau kehidupannya. Jadi, tanpa adanya bimbingan agama sebagai tuntunan awal untuk kehidupannya, bayi manusia tidak akan pernah menjadi dan tumbuh sebagai manusia dan akan merangkak seperti binatang selamanya. Sedangkan anak manusia itu menjadi Kristen, Islam, Hindu, Buddha atau ateis sangat tergantung kepada orang tuanya sebagai pembimbing awal dalam kehidupannya. Maka pahamilah pengertian agama dalam batas ini sebagai tuntunan awal yang sederhana dan terbatas. Selanjutnya, orang tuanya lah yang bertanggung jawab memberikan bimbingan selanjutnya. Maka normallah jika orang tuanya membimbingnya dalam pengetahuan dan pengalaman yang mereka tahu. Sudah pasti, setiap orang tua tidak menginginkan anak-anaknya menderita, salah jalan atau tersesat. Para orang tuanya tidak ingin anaknya mendapatkan celaka atau mencelakai orang lain. Memang benar, setiap manusia bebas untuk memilih agama dan keyakinannya sendiri-sendiri sesuai dengan seleranya. Namun yang jadi pertanyaannya, dapatkah seorang anak manusia dengan pengetahuan dan pengalamannya yang masih sangat terbatas memiliki kemampuan untuk bisa memilih agama yang benar sesuai dengan seleranya? Jangankan anak-anaknya yang masih sangat muda dan terbatas, sedangkan para orang tuanya sendiri pun masih banyak yang belum tuntas dalam menimba pengetahuan dan kebenaran. Jadi, tak perlu menyesali diri menjadi orang Islam karena orang tuanya Islam, atau menjadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen. Setiap anak manusia tak bisa memilih, dan ini bukan berarti manusia tak punya kebebasan. Manusia sungguh-sungguh diberi kebebasan kembali saat ia dilahirkan kembali untuk membenahi yang keliru dan melanjutkan yang benar. Namun, tidak sedikit manusia yang terjebak di dalam karmanya. Banyak manusia yang tidak mampu menggunakan kemerdekaannya. Hal ini terjadi karena manusia tidak mampu mengendalikan keinginan dan ketakutannya sendiri
sehingga manusia terperangkap dalam karma yang dilakukannya karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu, jika ia lahir dalam keluarga Kristen atau Hindu, ini pun terjadi karena tarikan karma dari kehidupan masa lalunya. Karmamu yang membuatmu lahir dalam keluarga Buddha atau ateis, bukan Tuhan. Begitulah fakta sebenarnya. Anak manusia tidak mampu memilih untuk dilahirkan dalam keluarga Islam atau Hindu. Itu karena adanya keterikatan dengan karmanya. Jika saat ini kamu tidak puas dengan agamamu atau membenci orang lain karena agamanya, tanpa disadari kamu sedang membuat karma bagi kehidupan dan kematianmu sendiri. Bisa jadi kamu yang lahir saat ini menjadi Islam atau Kristen karena akibat dalam kehidupanmu sebelumnya kamu sangat membenci agama tersebut karena kelakuan para penganutnya. Kebencianmu yang berlebihan hingga tercatat di dalam batinmu. Hal itu terjadi karena ketidaktahuanmu, karena kebutaanmu akan kebenaran agama yang kamu benci. Maka pada kelahiran selanjutnya nanti, kamu akan mendapatkan jawaban atas ketidaktahuanmu dan kebutaanmu dengan mengalami sendiri menjadi orang Islam atau orang Hindu. Apa bedanya agama yang datang dari para leluhur Nusantara maupun agama yang datang dari Arab ataupun dari Cina sehingga kamu sangat membencinya? Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang agamamu, apalagi agama yang kamu benci. Karena yang ada pada otak dan hatimu hanya kebencian dan kedengkian semata. Kebodohanmu tidak jauh berbeda dengan kebodohan mereka yang mengolok-olok agama dan keyakinanmu. Memang sudah menjadi watak kanak-kanak, selalu bertengkar, selalu berebut menjadi yang terbaik, tetapi tidak mampu melakukan kebaikan sama sekali. Kamu selalu merasa agamamu yang paling baik dan benar, dan menganggap agama yang lain salah dan jahat. Perdebatan dan pertengkaran bodoh ini terjadi karena iri dan dengki di antara kamu yang berlebihan, yang membuatmu buta dan tidak mampu lagi melihat kebenaran dan kebaikan. Begitulah kebanyakan tingkah laku para penganut agama yang memang masih bermental kanak-kanak. Baik para penganut agama mancanegara maupun para penganut agama leluhur Nusantara yang tidak mampu berpikir secara jernih karena nafsu dan ambisinya yang seringkali menjadi komandonya. Begitulah agama, tidak peduli yang datang dari Arab, India, Cina, ataupun kepercayaan yang berasal dari leluhur Nusantara, adalah tuntunan awal untuk manusia di masa kanak-kanaknya yang masih sangat terbatas dan terbungkus. Masa kanak-kanak adalah momen yang sangat menentukan untuk pertumbuhan kepribadian selanjutnya hingga ke masa depannya. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk menanam kebaikan. Karena sesudah masa kanak-kanak yang selanjutnya adalah masa pertumbuhan. Apa yang ditanam di masa kanak-kanaknya akan tumbuh berkembang di masa-masa sesudahnya. Oleh karena itu, kehadiran agama sebagai bimbingan awal menjadi sangat penting buat kehidupan manusia. Karena adanya keterbatasan dalam kemampuan dan kecerdasan anak-anak, sehingga metodologi pengajaran agama menjadi terbatas dan terbungkus. Sehingga kebenaran dan pengetahuan manusia yang diperoleh dari agamanya belumlah sempurna. Karena adanya keterbatasan inilah sehingga para penganut agama yang satu selalu bertentangan dengan para penganut agama lainnya. Karena kebenaran dan pengetahuan yang diperoleh para penganut agama masih sebatas nama dan konsep. Tuhan yang diketahuinya hanyalah sekedar nama atau konsep belaka yang cuma ada dalam pikirannya semata, hanya sebagai pengetahuan, belum jadi pengalaman. Mereka belum tahu apapun tentang kebenaran, tentang Tuhan, dan tentang kenyataan, kecuali hanya sebatas sebagai pemahaman dan pengetahuan rasional saja.
Pengetahuan para penganut agama tentang kebenaran dan Tuhan masih di level struktural aksiologis untuk masa kanak-kanaknya, sedangkan untuk masa remajanya harus melalui level metodikal praktis, dan untuk masa dewasanya harus melampaui level esensial meta-epistemologis, dan pada puncaknya ada di level substansial meta-ontologis. Inilah puncak spiritualitas yang sudah tidak terikat lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di level-level sebelumnya. Agama yang merupakan bagian terkecil dari spiritualitas tidak jauh berbeda dengan sains yang sama-sama bersumber dari kenyataan, menjadi input dalam pengetahuan manusia, dan kebudayaan adalah outputnya. Adalah suatu kebodohan jika menempatkan agama setaraf dengan budaya atau sebagai hasil dari proses kebudayaan. Perbedaan substansial yang sangat signifikan antara agama yang bersumber dari kenyataan dengan budaya yang bersumber dari pikiran. Agama yang merupakan bagian struktural dari spiritualitas yang berpijak dan bersumber dari kenyataan internal, dan sains yang bersumber dari kenyataan eksternal adalah input, karena bukan hasil olah pikiran semata. Jadi, agama dan budaya itu berbeda sumber dan pijakan. Agama, sebagaimana spiritualitas, bersumber dari kenyataan alam semesta, sedangkan kebudayaan bersumber dari pikiran semata. Sesungguhnya, terjadinya proses kebudayaan dalam kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan terjadinya proses evolusi dalam kehidupan binatang. Evolusi pada hewan terjadi karena upaya hewan dalam mempertahankan kehidupannya untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya. Begitu pula dengan manusia dalam kehidupannya untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Namun, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia berbeda dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan binatang. Dalam evolusi, binatang untuk mempertahankan hidupnya dalam setiap perubahan lingkungan yang terjadi dengan merubah bentuk dan struktur tubuhnya sendiri. Sedangkan manusia untuk bertahan hidup dalam setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya dengan cara merubah lingkungannya. Itulah yang kemudian disebut dengan budaya. Untuk terbang ke atas, manusia tidak perlu melakukan perubahan apapun dengan tubuhnya, misalnya menumbuhkan kedua sayapnya, seperti pada kehidupan binatang. Manusia terbang cukup dengan menciptakan pesawat terbang. Kebudayaan merupakan hasil upaya manusia dalam menemukan kemudahan dalam setiap perubahan dan kesulitan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, sudah menjadi watak kebudayaan yang selalu berubah dan berkembang mengikuti perubahan yang selalu terjadi dalam kehidupan dan lingkungannya. Dan karena itu, upaya untuk melakukan pelestarian terhadap kebudayaan adalah suatu kebodohan yang nyata. Bagaimana mungkin perubahan dan pertumbuhan bisa dilestarikan? Melestarikan berarti upaya untuk menghentikan adanya perubahan, pertumbuhan maupun perkembangan. Sudah jelas ini tak dapat dilakukan terhadap budaya yang terus-menerus berubah mengikuti laju pertumbuhan kebutuhan hidup manusia. Pengkerdilan atas budaya tidak mungkin terjadi kecuali terhadap tradisi atau adat istiadat. Tradisi bukanlah budaya, tradisi adalah potongan budaya yang sudah terjadi di masa lalu yang terus dijaga dan dilestarikan. Banyak kekeliruan manusia di dalam memahami budaya. Apa yang mereka anggap sebagai budaya hanyalah bayangan-bayangan saja yang terus berubah-ubah. Dan itu terjadi karena banyak di antara mereka yang tidak mampu menangkap esensi kebudayaan itu sendiri, kecuali hanya menangkap bayangannya saja yang terus-menerus berubah dan berkembang. Esensi budaya adalah akar dasar dari mana semua bentuk dan gerak kebudayaan itu bersumber. Esensi yang menjadi cahaya budaya inilah yang tidak mampu mereka tangkap kecuali hanya bayangannya saja yang mereka anggap sebagai budaya atau kebudayaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf ya yang hijau karena tidak sopan. Ini kenapa yang Wilda itu memilih cara berpakaian seperti ini? Padahal yang Wilda itu orangnya pintar, ya. Maksudnya itu orang yang luar biasa. Sebenarnya sudah diutarakan kalau tadi itu orang tidak melihat dari casingnya atau luarnya, tapi saya kepingin tahu kenapa yang Wilda itu berpakaian yang unik-unik. Apa punya sejarah atau keistimewaan yang tersendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab yang Wilda dulu, monggo ya. Oke, yang jawab. Istimewa ini. Yang oh, ada lowongan. Ya, mungkin begini. Yang tuh ingin mengajak orang pada cahaya. Tapi orang biasanya nggak kenal dengan cahaya murni. Nah, orang hanya kenal dengan cahaya tertentu yang ada mereknya. Yang ada mereknya, gitu kan? Siapa yang ngomong ini? Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, gitu kan? Yang nggak ingin menggunakan apa? Bendera-bendera semacam itu. Itu kan bendera. Bendera itu kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari macam-macam warnanya, ya. Andai kata yang mungkin pakai pakaian katakanlah yang selama ini orang menyebutnya sebagai pakaian orang-orang baik, pakaian orang-orang suci, yang takut merusak pakaian itu, yang takut. Justru dengan penampilan ini yang bebas. Ketika yang berbuat salah, maka yang salah yang. Ketika yang berkata salah, maka yang salah yang. Coba kalau yang berpakaian takwa, ngomong Islam, ternyata kelakuannya dia nggak benar. Ya. Yang kena siapa? Semuanya. Islamnya kena. Semuanya. Coba kayak Rizik misalnya ya. Mengaku sebagai pembela agama, tapi kelakuannya menyakiti orang lain. Akhirnya Islam menjadi buruk citranya di mata orang. Betul. Ya. Dan dia nggak mau seperti semacam itu. Kalau yang melakukan keburukan dan lain sebagainya, biar yang diburukan, biar yang disalahkan, bukan agama yang, bukan Tuhan yang. Ya. Jadi dia nggak peduli, dia dianggap orang gila, dianggap orang apa saja nggak peduli. Yang penting Tuhan tetap suci, agama tetap baik. Ya, itu yang. Dan perlu sampai ketahui, biasanya orang kalau bawa emas, bawa duit banyak, itu biasanya pakai apa? Karung. Biasanya malah pakai kresek. Karung. Pakai karung. Ya. Takut dirampok. Takut ketahuan kalau bawa emas. Tapi kalau barang murahan biasanya kita kemas dengan koper. Dengan bungkusan yang indah. Dan manusia sering tertipu oleh bungkusan. Dan yang memang sudah menipu. Dan yang memang sengaja menipu, tapi kan nggak ada yang dirugikan. Iya kan? Nah, jadi orang-orang tertipu, biarin. Tapi kan nggak ada yang dirugikan loh ya. Nah, daripada yang nampaknya alim, tahu-tahu duit hilang gitu kan. Kalau takon tintekne kabeh kentonge kan itu ya. Iya. Ya mungkin jawabannya seperti itu Mbak. Ya. Gimana puas Mbak jawabannya? Takone. Apa lagi? Tanya. Siap. Lagi monggo cari ibu-ibu. Takone ngono lho. Cari bapak monggo siap-siap juga. Buete. Hah? Enggak. Ya, kita termasuk orang siapa sehat ya? ada di sini. Ini jalan. Ya, makanya Lokal. Ya. Wes, takon rujak singgung ini apa ya, Bapak?
Assalamualaikum Istriku warahmatullahi ini ya. Oh ya. Saya kepingin seperti yang ini. Wah, kurang bisa loh. Bukan mati, tapi dari pondok pesantren. Saya muridnya Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo. Jadi gimana ya supaya Islam dengan kejawen itu selaras, supaya kadang saya itu bersuami kan dengan tipe seperti dia itu bingung dia. Tak turuti kadang nggak sesuai dengan syariat saya, gak tak turuti itu ya apa bojo. Terus kemudian dari segi syariat, agama, dan dari spiritual, bagaimana sikap saya untuk menyikapi seperti itu. Kalau ada permasalahan, contohnya kita membantu orang, dari segi syariat itu kadang yang kita bantu kan bukan orang Islam saja, orang Cina, orang Kejawen, orang Kristen, kan kita nasional ya, orang Hindu. Menurut dengan bagaimana saya menyikapinya. Terima kasih. Buka ini. Unek-unek ini. Kesempatan pemecahan. Ya. Agama yang datang dari luar ataupun agama yang muncul dari dalam, semuanya tetap agama. Sebagai tuntunan awal manusia di awal kehidupannya sebagai anak-anak, ya, harus sadari itu. Jelas di tingkat ini banyak sekali keterbatasan karena memang dibatasi, ya. Dan kita jangan terperangkap di sana. Kita harus lebih dewasa, harus tumbuh besar. Kalau kita tetap berada di bungkusannya, kita tidak akan pernah bertemu, ya. Juga di wilayah syariat memang ada anjuran yang mengatakan bahwa jalan yang paling benar adalah jalan ini. Ya. Statement semacam ini harusnya dipahami bahwa anak-anak dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, dia harus fokus. Agar dia fokus, maka harus dikatakan bahwa inilah jalan yang paling benar. Sehingga dia tidak lari ke jalan-jalan yang lain. Karena semua jalan akan mencapai tujuan yang sama. Kalau kita mampu melakukan jalan itu, melewati jalan itu. Tapi kalau kita hanya berhenti mempelajari jalan itu, tapi tak pernah melewatinya, ya kita selamanya hanya jadi penjaga pintu. Nggak pernah memasuki. Iya, nggak jauh beda dengan anjing-anjing yang hanya menjaga pintu, menggonggong mereka yang berbeda. Ya, anjing penjaga pintu biasanya juga galak-galak. Ya. Karena ujung dari semua sama. Perintah-perintahnya pun sama. Perintah yang paling utama kan 3. Ikat kepalamu, ikat pinggangmu atau perutmu, ikat bawah perutmu. Maksudnya apa ya? Nah, ikat kepalamu. Nah, kemudian yang kita lakukan secara budaya, ya kan? Kita ikat dengan ujung, dengan blangkon, dengan jilbab, dengan berbagai macam ikatan, dengan peci, dengan dan sebagainya. Orang Buddha tidak diikat kepalanya, tapi digundul. Karena kepala, semua yang ada di kepala ini harus diikat. Tapi orang seringkali hanya menjalani ritualnya. Pakai jilbab, pakai udeng, pakai peci, pakai belangkon. Itu kan ritual saja. Percuma kita mengikat kepala, tapi kita nggak mampu mengendalikan isinya kepala. Iya, percuma kita ngikat pinggang, tapi kita masih kelaparan, masih ngambil barangnya orang katanya. Jadi istilah ikatan-ikatan ini harus betul-betul kita lakoni. Memang pada tingkat awal kita dianjurkan diberi contoh dengan mengikat kepalanya, dengan pakai jilbab, pakai ujung, pakai belangkon. Tapi di tingkat selanjutnya bukan kepalanya yang diikat, tapi isi kepalanya.
Panca indera kita harus kita ikat. Selanjutnya perbuatan kita pun harus kita ikat. Nafsu-nafsu dari ketiga tempat ini harus kita ikat. Karena sumber kejahatan itu dari tiga tempat. Dan kejahatan yang paling jahat itu datangnya dari sini, pikiran, bukan dari seks. Tapi seringkali orang menempatkan seks sebagai kejahatan utama, salah. Andai kata orang berbuat jahat di tingkat seks, korbannya paling 1-2. Setelah itu ketangkep. Orang yang berbuat jahat karena perut, paling uang kantor dibawa lagi, ketangkep. Tapi kejahatan ini, kalau dia merasa benar sendiri, kemudian dia pegang kekuasaan, maka yang tidak sepaham bisa dihancurkan. Iya, ini lebih jahat, tapi orang nggak sadar dengan ini. Makanya tidak heran kalau manusia adalah budak dari pikirannya sendiri. Bagaimana kita melepaskan diri dari perbudakan-perbudakan itu? Jadi bagaimana Islam itu berbahasa Arab karena Muhammad orang Arab. Semua ajarannya bisa masuk ke seluruh wilayah. Kalau kita mampu memahami esensinya, tidak ada perbedaan dengan kejawen dan sebagainya, tidak ada perbedaan. Hanya ritualnya yang berbeda, tidak jadi masalah. Itu kan jadi beraneka ragam. Ya. Dan yang paling penting, setiap pribadi harus terus mengembangkan diri, mencapai puncak. Percuma kita kalau hanya terus menurun di tingkat syariat, di tingkat awal. Kita hanya bertengkar di masalah itu, tidak pernah selesai. Perkara-perkara kecil sekali, ya. Kita harus jadi seorang pemberani. Tuhan tuh cinta sama seorang pemberani. Tuhan tuh cinta sama seorang pemberontak. Sama seperti apa? Anak gajah yang mau memberontak dari ikatan-ikatan yang mengikat dia di waktu kecil. Jadi harus lepas dari masalah-masalah itu. Dan kita lepaskan yang namanya ini benar itu salah. Masing-masing kita harus mampu mencapai kebenaran itu dengan pengalamannya sendiri. Dengan pengalamannya sendiri. Sampai ke tingkat mengalami. Selama orang-orang itu tidak menyakiti kita, ya sudah, nggak jadi masalah. Perbedaan pikiran, perbedaan itu nggak jadi masalah. Begitu saja, udah. Iya. Ya. Semoga saja jawabannya bisa. Terima kasih untuk jawabannya semuanya. Monggo lanjut. Henti aku sing. Aku mau kita ya dong. Iya, monggo Bang. Iya, monggo. Biar imbang. Kang Tejo monggo. Selamat datang monggo. Rayu Kang monggo. Monggo. Memang kemarin saya bercerita pada Gus Nur rujukannya. Gus, aku ki ngipi maupun ditemoni pedanda wedok. Beliau mengatakan pada saya gini, kamu saktimu saya tunggu dharma baktinya. Waktu itu saya seolah ada di Pura Ulun Desa di daerah Karinggitan. Saya mohon maaf, saya tidak tahu tempatnya mana, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, soalnya saya di situ, saya ketemu beliau mengatakan pada saya, saktimu, caktimu, ditunggu dharma baktinya. Mungkin dari pemahaman malam hari ini panjenengan bisa memberikan pemahaman kepada istri saya. Loh, Gus Nur ujung ngakak. Dan mohon maaf, saya juga termasuk orang yang perjalanannya seperti itu yang panjenengan ceritakan. Ada pengalaman spiritual saya dengan Rasulullah sehingga nama saya Nur Muhammad. Nah, itu saya. Ada perjalanan saya 41 malam dengan Sang Buddha. Sampai saya di Papua Kulilasa di Tibet,
kemudian di Bowel Emas di Cina Selatan di Kuwait itu saya sudah masuk ke sana dan saya juga diajari bagaimana Dharma Sang Buddha. Tetapi pada akhirnya saya dikembalikan pada Sayyidina Ali sebagai imam saya. Sudah pernah saya jalani. Bagaimana saya di Masjid Al-Aqsa sana di Yerusalem, saya ketemu dengan Sang Isa Yesus. Bagaimana saya dipanggil Mesias, ada tanda di tubuh saya, tangan saya. Itu pernah. Dan bagaimana saya ketemu dengan Sang Wisnu, sehingga saya mempunyai mantra-mantra juga dengan mantra Wisnu. Saya juga ketemu. Ya. Seperti ini kalau di Bali saya dikatakan oleh Belanda itu dengan nama Sang Yang Ida Betara Lingge. Itu memang benar. Sebab saya juga sering masuk ke wilayah pura-pura itu, masuk ke pura perinya yang atas itu. Saya sering masuk juga disuruh oleh orang-orang Bulo. Dari perjalanan spiritual seperti ini ya, berarti rohani seperti ini dan juga menjadi tanda tanya saya. Loh, aku sopo? Kalau dalam perjalanan tanah Jawa di Majapahit saya punya nama Aryo Damar Sesulu. Itu yang beri nama Sang Prabu Hayam Wuruk. Kalau dari panjenengan Hendikan Bundak itu nama saya Aryo Dwi Saloka. Loh, nama itu benar-benar itu mengerucut. Saya seorang Muslim, tapi saya juga dituntun oleh Sang Buddha. Tetapi saya juga kenal dengan Sang Isa, tapi juga dengan segala macam agama itu tadi menuntut perjalanan saya. Nah, pada malam hari ini mengerucut pada sana semua adalah menurut Muhammad seperti itu tadi. Menurut jenengan, istri saya kan tadi istilahnya roto was-was. Takjak ngene iki dhek rada piye ngono. Sebab secara syariatnya dhek orang mudeng, belum bisa menyatu. Lek takjak bantu neng wong pura dhek iki lho. Lah wong sampun mlebu ning pura. Kan seperti itu bahasanya dia tadi ya. Nah, ini biar jelas semuanya, itulah saya ya. Itulah saya, perjalanan saya seperti itu dan mohon pencerahannya. Khususnya pada diri saya sendiri, bagaimana saya harus berjalan sehingga dalam saya membimbing, membawa teman-teman semuanya, saudara-saudari saya tidak salah, tidak sampai masuk ke jurang yang salah. Mohon petunjuknya. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita hanya berhenti pada wacana, berhenti hanya pada pengetahuan saja, maka akhirnya kita hanya apa yang kita miliki hanya pemahaman saja. Mati ya. Ya. Jadi yang apa yang kita ketahui hanya sekedar pemahaman saja, nama-nama saja. Oleh karena itu kita harus mampu memecahkannya dengan cara yang lebih jauh, ya. Dengan cara yang lebih jauh, yaitu berusaha untuk menghubungi sumber kita. Sumber kita adalah Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan pendakian, melepaskan diri dari semua keterikatan. Kita langsung melakukan hubungan dengan Tuhan. Nah, mungkin kalau ditanya, apakah sampai pernah berhubungan dengan Tuhan secara langsung? Saya pernah mengalami metode perjalanan, tapi sampai di batu yang mengeluarkan cahaya itu saya jatuh karena tidak mampu melihat yang sembilan. Tapi pernah ketemu dengan Tuhan. Dalam arti yaitu tadi naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh ada suatu batu yang mengeluarkan cahaya dan di situ muncul nama. Saya tidak kuat melihat itu, saya jatuh. Jadi ketika itu saya dengar mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad, itulah yang itu masuk pertama kali dalam hati saya. Ya, artinya kita harus mampu melakukan hubungan langsung dengan Tuhan. Hubungan langsung dengan Tuhan itu hal yang tidak mudah, tapi juga bukan berarti setiap orang tidak bisa, semuanya bisa. Tuhan
sudah memfasilitasi kita dengan segala perangkat. Semuanya ada di kepala kita. Perangkat itu kalau kita mau kembangkan, kita aktifkan, maka bisa kita gunakan dengan baik. Tuhan bisa kita saksikan. Untuk mencapai Tuhan, seperti yang katakan, bahwa Tuhan itu seperti cahaya terang benderang. Dia tidak menghijab dirinya. Kenapa kita tidak bisa melihat dia? Karena kita terkurung oleh penjara-penjara yang kita bikin sendiri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghancurkan penjara-penjara tadi. Nah, menghancurkan penjara-penjara salah satunya dengan pencerahan. Karena penjara yang paling kuat adalah pikiran. Keyakinan pun juga terbuat dari pikiran. Pemahaman juga semuanya berpusat di pikiran. Pikiran itu merupakan penjara yang paling kuat. Maka pencerahan, kemudian juga pengalaman. Agar kita juga mampu menyaksikan wujudnya. Hubungan dengan Tuhan itu harus memerlukan alat, ya, memerlukan sarana. Seperti yang sering bilang, kalau yang berbicara dengan sampean sekarang ini, dia bisa berbicara secara fisika, ya kan? Secara fisika, yang akan berbicara sampai mendengar dengan mudah. Tapi kalau kita berjarak jauh sekali, misalnya siang ada di Darmo Kali, Pak Dwi ada di sini, kita nggak bisa berbicara secara fisika. Kita butuh alat yang namanya handphone, HP. Dan pada saat kita berbicara lewat HP, kita tetap berbicara secara fisika. Nah, apa yang kita katakan tadi, kemudian masuk ke HP tadi, kemudian dirubah menjadi gelombang. Namanya gelombang metafisika. Kemudian gelombang ini sampai ke HP yang dituju. Dan ketika sampai di sana, dia akan berubah lagi menjadi suara fisika, sehingga didengar dengan gampang. Dibutuhkan alat yang namanya HP. Kalau orang yang sudah mampu berhubungan dengan HP, ini sebetulnya korektor. Kalau orang belum bisa berhubungan dengan Tuhan dengan telepon, berarti masih syariat. Hubungan di tingkat syariat itu hubungannya masih jelek, rendah. Hubungannya masih surat menyurat, belum telepon. Surat menyurat. Kita tulis surat, kita tanda tangani, kita kasih perangko, bungkus, kirim. Kita nggak tahu sampai apa enggak. Jawabannya kapan juga nggak tahu. Ini hubungan paling jelek. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan, tingkatkanlah teknologinya. Dan bukan hanya teknologinya, tapi juga kedekatannya. Kedekatan. Kita mungkin punya telepon yang sama, tapi kedekatan tidak ada. Bisa diterima orang telepon kita. Siapa ini? Ya. Iya nggak? Siapa ini? Cuma hanya nomor. Apalagi yang nelpon tukang tagih. Wah. Langsung ditutup. Iya. Jadi bukan hanya teknologinya yang kita tingkatkan, tapi juga kedekatan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan masih seperti hamba dengan raja, itu hubungan yang jauh sekali. Seorang hamba tidak akan bisa bertemu dengan rajanya. Sampai di pintu gerbangnya udah diusir. Ya? Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, jangan jadi hambanya. Kalau kita ingin, kita harus lebih dekat. Ya? Yang kalau kita ingin masuk ke dalam rumahnya, jadilah anaknya. Jadilah anaknya. Dengan menjadi anaknya kita bisa menggandeng tangan bapak kita. Tapi seorang anak tidak bisa masuk ke kamarnya. Hanya bisa masuk ke rumahnya. Karena yang bisa masuk ke kamarnya hanyalah kekasihnya. Hanyalah mempelainya. Meningkat lagi. Jadi kedekatan itu harus perlu. Iya. Sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kalau masih menjadi kekasihnya masih
masih berjarak, masih ada aku dan Ya, kamu. ya, ya, ya. Di tingkat yang lebih tinggi sudah nggak ada jarak lagi. Nah, teknologi harus ditingkatkan ya. Mungkin dengan pertama dengan kalau syariat itu dengan surat, kalau telepon dengan telepon, kalau hakikat dengan call, tahu Ya. video call. Ya. Bukan hanya Tahu suaranya wajahnya. saja, tapi juga bisa melihat Ya. wajah. Kalau selanjutnya face to face. Ya. Kopdar. Kopdar. Nah, sudah begitu. Kopdar. Masuk akal ini. Ya. Rasanya masuk akal. Ini harus lalui semuanya. Kalau yang bicara seperti ini sudah yang lalui semuanya. Ya. Pakai telepon. Nah, telepon itu bagaimana caranya kita mengusahakan telepon? Diri kita ini telepon. Diri kita ini telepon. Ya. Iya, iya, iya. Diri kita ini udah ponsel. Pikiran kita ini udah antennya. Transmisinya. Hati ini screen savernya yang mampu menerima. Screen saver. Ya. Sedangkan cakra itu merupakan baterainya. Kemudian sedangkan apa? SD apa namanya? Surat apa? Kartu. Sedangkan jati diri kita adalah kartunya. Kalau jati diri kita sudah dibangkitkan, sudah diregistrasi, baru kita bisa dihubungi dan menghubungi. Registrasi ini dalam bahasa agamanya baiat. Kalau yang bilang digugah ruhnya, registrasi dibangkitkan. Ini sebenarnya kesadaran digugah. Nah, kemudian setelah kita sudah punya semuanya, kita harus bisa berhubungan dengan satelit. Ya, satelit. Keberadaan satelit. Ya. Keberadaan satelit itu ada di luar sistem kita. Kita berkuasa atas telepon, tapi kita tidak berkuasa atas satelit. Tapi keberadaan satelit itu penting. Sekalipun kita punya telepon yang canggih, kalau satelit sinyalnya jelek, tidak bisa berhubungan. Siapa satelit? Nabi Muhammad adalah satelit. Karena Nabi Muhammad adalah penghubung. Semua nabi-nabi, semua avatar, termasuk Buddha adalah satelit penghubung.